Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'ala ya Allah ya'udhu hajatina wa yaqbalu da'awatina wa yashrahu sudurana wa yassiru umurana fid din wad dunya wal akhirah. Wa anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yafaqihuna fid din wa anna Allah yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa anna Allah yaghfiru lana wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina min qabili abina wa ummina li masyayikhina wa li muallimina fid din, khususan ila al-muallif hadhihi al-kutubil mubarakah. Nafa'ana Allahu bi'ulumihim wa ghafara lahum wa li walidayhim wa li masyayikhim ajma'in, wa khususan ila arwahi awliya wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin, wa khususan ila mujahidina fi sabilillah, khususan al mujahidina minal muslimin wal muslimat Indonesia. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa adkhilhum wal jannata maswahum ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada, pada hari ini adalah hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Dan hari ini bertepatan tanggal 8 Muharram. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini akan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, baiklah kita mulai kajian kita ini, yaitu membahas tentang puasa di bulan Muharram di hari Asyura dan amalan-amalan yang ada atau yang bisa kita amalkan di bulan Asyura tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, baiklah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du.
Faqad qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naqabihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuqila an ba'dil afadili, dan dinukil riwayatnya dari sebagian afadil, ulama-ulama yang mempunyai, yang Allah berikan keutamaan ilmu. Annal a'mala, akan bahwasanya segala amal-amal fi yaumi Asyura, yang dapat diamalkan pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, isna asyara amalan, yaitu ada 12 amal. As-sholatu, yang pertama adalah sholat, tentunya sholat sunnah. Al-aula, bermula yang utamanya, antakuna, yaitu bahwa adalah sholat itu sholat tasbih, yaitu sholat tasbih yang utamanya ketika masuk hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Riwayat dari sebagian afadil, ulama-ulama yang diberikan kelebihan, keutamaan ilmu, ibadah, dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwasanya yang pertama amalan pada hari Asyura adalah sholat. Bagusnya sholat tasbih, karena dalam satu riwayat sholat tasbih itu yaitu dapat menghapus dosa. Di kitab karangan Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Syarhul Ummah Al-Muhammadiyah, di sana diterangkan seperti itu, bahwasanya salah satu fadilah kita melaksanakan sholat tasbih dihapus atau dapat menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, amalan yang dapat kita lakukan di hari Asyura atau 10 Muharram awasaumu adalah puasa. Nah, puasa ini yang nomor 2. Jadi disunnahkan kita puasa pada hari Asyura. Wasodaqatu, yang ketiga adalah sodaqah. Walaupun hadisnya tentang sholat secara khusus atau sholat sunnah atau sholat tasbih, sholat apa saja di hari Asyura atau di malam tanggal 10 atau siangnya kita sholat tasbih malam, sholat siang, sholat di siang hari sholat tasbih, itu tidak ada hadis yang secara spesifik, yang secara khusus mengatakan bahwasanya disunnahkan sholat tasbih pada hari Asyura. Tidak ada hadisnya. Adapun puasa pada hari Asyura, ini ada hadis yang sahih yang membahas tentang itu. Yang ketiga, amalan yang dapat amalan baik menurut sebagian afadil yang kita lakukan di hari Asyura adalah wasodaqatu, sodaqah. Kita sodaqah, walaupun hadis secara spesifik secara khusus tidak, Nabi tidak mengatakan sodaqah di hari Asyura, tapi kapan saja sodaqah itu baik. Namun ketika momennya, kesempatannya hari Asyura ini adalah hari baik, maka kita bersodaqah di hari itu, tidak untuk mengamalkan hadis nabinya, karena Nabi tidak mengatakan sedekah secara khusus di hari Asyura. Wa tausi'atu 'alal 'iyali, yang keempat amalan pada hari Asyura adalah at-tausi'atu 'alal 'iyal, meluaskan atas keluarga, meluaskan pemberian kepala rumah tangga di atas keluarganya. Bahasa guru ketika ngajar menerangkan ketika itu meluaskan uang belanjanya, rada lebihan dikit. Yang kemarin-kemarin sama teri jengki sama jengkol,
ketika mungkin datang hari Asyura, kepala rumah tangga suami ada rezekinya, rezeki yang lebih, boleh dilebihkan uang belanjanya untuk dikasih keluarganya, anak bininya. Wal irtisalu yang ke 5. Yang kelima, amalan pada hari Asyura adalah mandi. Walaupun mandi ini tidak ada hadis secara spesifik atau khusus, Nabi mengatakan atau menyabdakan mandi pada hari Asyura, tidak ada. Tapi andai kata kita mandi pada hari itu dengan niatan mandinya karena Allah, tidak didasari, dilandasi karena Nabi sabdakan, maka itu adalah suatu hal yang baik. Wa ziyaratul alimi sholihi. Yang keenam adalah berziarah atau mengunjungi orang alim yang soleh. Kita berkunjung silaturahmi ke orang yang alim yang soleh, ini adalah perbuatan baik yang diamalkan salafus sholih ketika masuk tanggal 10 Muharram. Kita bersilaturahmi, menimba ilmunya, maka itu adalah sesuatu yang baik. Walaupun Nabi tidak mensabdakan secara spesifik, secara khusus di hari, bahwa di hari Asyura kita diperintahkan untuk berkunjung atau bersilaturahmi kepada orang yang alim soleh, tidak ada hadisnya. Namun kalau kita lakukan, itu adalah hal yang baik. Wa iyadatul maridi. Dan yang keberapa tuh? Ketujuh, amalan di hari Asyura adalah iyadatul marid, membesuk atau menjenguk orang sakit. Walaupun hadisnya tidak ada secara spesifik, secara khusus Nabi sabdakan, namun ketika hari Asyura banyak diamalkan oleh salafus sholih, ulama-ulama yang soleh zaman dulu. Ini kalau ada yang sakit di hari Asyura, menjenguk mereka, itu luar biasa pahalanya. Yang kedelapan, wa mashu ra'sil yatim, mengusap kepala anak yatim. Ini banyak diamalkan oleh salafus sholih. Namun hadisnya secara spesifik, secara khusus, bahwa dengan datangnya bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram, Nabi tidak sabdakan. Tidak ada hadisnya spesifik, secara spesifik Nabi sabdakan bahwa ketika datang hari Asyura, usap kepala anak yatim atau santunin mereka. Tidak ada. Namun yang menjadi tradisi kebiasaan masyarakat Indonesia, di tanggal 10 Asyura atau hari Asyura itu, mereka menyantuni anak yatim dengan diusap kepalanya, adalah hal yang baik yang diamalkan salafus sholih. Tidak ada salahnya kita amalkan, karena amalan tersebut tidak didasari dengan hadis Nabi yang secara spesifik Nabi sabdakan khusus di bulan Asyura, di bulan tanggal 10 Muharram, Nabi perintahkan untuk menyantuni, tidak. Namun itu perbuatan yang baik saja dan bagus diamalkan. Yang kesembilan adalah wal iktihalu, berkelak pakai sifat mata, kata orang Betawi. Ini adalah amalan yang baik. Tidak sunnah memang. Sunnah pakai celak mata ketika di bulan hari Asyura, di bulan Muharram atau tepatnya tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, tidak disunahkan bercelak mata. Namun hal ini karena tidak ada hadisnya, namun hal ini adalah sesuatu yang baik. Karena bercelak mata itu adalah akan menajamkan pandangan mata kita dan mengobati daripada sakit mata. Wa taqlimul azfari, dan ke-10, amalan yang akan diamalin, yang dapat kita amalkan pada hari Asyura adalah memotong kuku. Namun walaupun tidak ada secara spesifik atau secara khusus, Nabi sabdakan bahwa ketika datangnya bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram atau hari Asyura,
Disunahkan motong kuku, tidak Nabi katakan demikian. Namun andai kata kita amalkan hal itu adalah sesuatu yang baik karena diamalkan oleh salafun sholih, pendahulu-pendahulu kita, orang-orang yang sholih, tidak ada salahnya kita amalkan karena tidak didasari dengan hadis yang secara spesifik Nabi perintahkan di bulan atau hari Asyura itu motong kuku, tidak. Karena hal itu baik saja. Wa qiraatu suratil ikhlasi yang ke-11 adalah amalan yang bagus yang dapat kita amalkan pada hari Asyura. Menurut sebagian afadhil ulama-ulama yang Allah berikan kelebihan adalah membaca surah Al-Ikhlas alfa marratin sebanyak 1000 kali. Membaca Quran kapan saja dibolehkan, namun walaupun hadisnya tidak secara spesifik, Nabi sabdakan ketika datangnya bulan Muharram atau tepatnya tanggal 10 Asyura, 10 Muharram atau hari Asyura, membaca surah Ikhlas 1000 kali tidak ada hadisnya. Namun kita baca di tanggal itu di hari Asyura baik untuk diamalkan. Wasilatul rahimi yang ke-12 adalah amalan yang dapat kita amalkan tanggal 10 Muharram atau hari Asyura adalah bersilaturahmi kepada tetangga sanak saudara. Ini adalah hal yang baik walaupun hadisnya secara spesifik atau secara khusus Nabi tidak sabdakan bahwa di hari Asyura bersilaturahmilah kamu kepada sanak saudara, keluarga dan tetangga. Tidak ada. Namun silaturahmi kapan saja kita bisa lakukan. Ketika momennya hari Asyura, maka ulama mengambil jalan yang terbaik. Inilah yang dapat dilakukan mereka. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, rahimahumullah. Dari 12 amalan yang ada di atas, wahasiluhu, dan yang menjadi kesimpulannya dari 12 amalan tadi, anama waroda, yaitu bahwasanya apa yang warid yang datang min fi'li asyri khisan dari melakukan 10 perkara tadi, ya, yauma Asyura pada hari Asyura, lam yasihha fiha illa haditsus siyami wa tausiati 'alal iyali. Tidak sahih pada amalan-amalan yang 12 tadi, yang 10 atau 12 tadi di dalam kitab yang pertama saya baca tadi ada 12 amalan, atau di kitab yang lainnya lagi ada 10 perkara 12. Yang 10-nya itu ada 12 amalan. Maaf, semuanya ada 12 amalan. Yang 10-nya lam yasihha fiha illa, tidak sahih hadisnya pada 10 amalan tadi. Illa kecuali amalan yang 2, illa hadis siyami wa tawsiyat ala iyali. Kecuali hadis tentang puasa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, dan hadis tentang at-tawsi'atu 'alal iyal, meluaskan atas keluarga, anak istri dalam memberikan nafkah pada hari itu, uang belanjanya. Sebagaimana hadis, keutamaan hadisnya pada puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram itu adalah yukafirus sanatal madiyata, menebus dosa setahun yang lalu yang kita kerjakan. Fadilah puasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura itu luar biasa. Adapun amalan dari 12 amalan yang dapat kita amalkan, hanya 2 yang didasari hadis secara spesifik, secara khusus. Nabi sabdakan bahwa di hari Asyura atau 10 Muharram tersebut disunahkan puasa dan disunahkan at-tawsiyatu 'alal iyal, meluaskan belanja kepada keluarga jika memang kepala keluarga ada keluasan rezekinya. Kalau nggak ada keluasan rezekinya, jangan memaksakan untuk pinjam sana sini, nanti akan membebankan
pusing sendiri sang kepala keluarga atau suami ini. Perempuan juga sang istri, ingat jangan menuntut suaminya. Kalau memang suaminya di hari Asyura itu tidak ada uang lebih yang untuk diberikan uang belanja pada hari itu. Dalam hadis riwayat daripada muttafaqun alaih Imam Bukhari Muslim, riwayat dari Ibnu Abbas, dikatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, riwayat dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata dia Ibnu Abbas, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Nabi datang ke kota Madinah, fara'al Yahuda, maka Nabi melihat orang-orang Yahudi tasumu Asyura. Orang Yahudi itu sedang melaksanakan puasa Asyura. Faqala, maka Nabi bertanya, "Mahadza? Hari apa ini?" Qalu, orang-orang Yahudi itu mereka bertanya, "Yaumun sholihun, ini adalah hari yang baik. Najallahu fihi Musa wa bani Israila min aduwihim." Pada hari itu Allah selamatkan, fihi pada hari itu, Nabi Musa dan Bani Israel min aduwihim, dari kejaran musuhnya Fir'aun dan tentaranya. Fasomahu Musa, maka Nabi Musa puasa pada hari itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepada orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu hidup zaman dengan Nabi, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya adalah lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Fasomahu, maka dia Nabi puasa pada hari Asyura wa amaro, dan kemudian Nabi memerintahkan bisyamihi dengan melaksanakan puasa pada hari Asyura tersebut kepada umatnya dan berlaku kepada kita semua hingga sekarang. Ini adalah hadis yang sahih yang dapat kita amalkan puasa pada hari Asyura, dan masih banyak hadis yang lainnya lagi. Bagaimana ketika sebagian orang ada yang melaksanakan puasa hari Tasu'a, yaitu puasa pada hari ke-9 daripada bulan Muharram. Hadisnya itu dapat kita lihat, hadisnya diriwayatkan dalam Imam Ahmad dan Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, la in baqitu ila qabil asuman natasi'a. Andai kata baqitu ila qabilin, ya, aku umurku masih tersisa di tahun depan, la asuman natasi'a, sungguh aku benar-benar akan puasa pada hari yang ke-9 bulan Muharram, yakni ma'a yaumi Asyura. Yang dimaksud Nabi dalam hadis itu adalah disertai puasa pada hari Asyura 9 dan 10. Namun kenyataannya umur Nabi belum sampai di tahun depan, dan di bulan Rabiul Awal Nabi sudah wafat. Tapi teks hadis itu ada nun taukid sakilah, la asumanna, sungguh benar-benar aku akan puasa. Ada penekanan secara khusus. Ini Nabi akan puasa. Jadi bagi kita umat Islam, ketika Nabi belum sempat puasa pada tanggal 9 bulan Muharram, namun kita sebagai umat Islam itu adalah satu niat baik yang dilandasi karena Allah, yang diniatkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika umurnya sampai di tahun depan Nabi akan puasa tanggal 9 Muharram. Walaupun Nabi belum sempat puasa karena wafat, maka kita boleh puasa pada tanggal 9. Ada hadis marwahul Imam Ahmadu yang diriwayatkan, hadis tersebut Imam Ahmad bin Hanbal, sumu yauma Asyura, puasalah kalian pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, wa khalifu al-Yahuda, bedakanlah puasa kalian kepada orang Yahudi yang mereka hanya mengagungkan
hari Asyura dan puasa pada tanggal 10 Muharram saja. Wasumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, dan puasalah kalian sebelumnya hari Asyura 1 kali puasa dan setelahnya hari Asyura 1 kali puasa lagi. Jadi puasanya 3 hari, tanggal 9 Muharram, 10 Muharram, dan 11 Muharram. Inilah tingkatan puasa yang dilakukan pada bulan Asyura, bulan Muharram, tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Sebagaimana waqad dzakara ulama, dan sungguh telah menyebutkan oleh ulama anna akan bahwasanya siyama yaumi Asyura, akan bahwasanya puasa hari Asyura ala thalathi maratibah, yaitu atas 3 tingkatan. Al martabatul ula, tingkatan yang pertama yaitu shaumu salasati ayyamin, puasa 3 hari, at-tasi'u wal asyru wal hadi asyara, puasa tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Ini yang paling bagus nih. Al martabatus tsaniyatu, martabat atau tingkatan yang kedua, puasa bulan Muharram itu shaumut tasi wal asyri, yaitu puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Al martabatus salisatu, martabat yang ketiga adalah shaumul asyri wahdahu, adalah puasa tanggal 10 saja. Boleh tanggal 10 saja, yang enggak puasa aja boleh. Tingkatan yang pertama tanggal 9, 10, 11. Tingkatan yang kedua tanggal 9 dan 10. Tingkatan yang ketiga adalah tanggal 10 saja, di hari Asyura saja. Silakan yang mengamalkan di antara kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan zahiran wa batinan, kekuatan iman untuk melaksanakannya. Tambahan dari saya, ya, al martabatur rabi'atu, tingkatan yang keempat. Ini bahasa saya adalah tingkatan yang paling jebot, yang paling apes. Dikasih sehat, dikasih kesempatan, dikasih kekuatan tenaga, namun tidak puasa di bulan Muharram ini adalah tingkatan yang paling jebot, ya. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini selama kita diberikan kesehatan untuk melaksanakannya waktu sempat. Itulah dalil tentang puasa, 12 amalan yang diamalkan di bulan Muharram. Dalil puasanya ada hadis yang sahih. Satu lagi adalah at-tausi'atu 'alal 'iyal. Ini ada dasar hadisnya, memberikan uang belanja kepada keluarga, istri dan anak. Khusus di hari Asyura ini ada keluasan rezeki bagi sang kepala rumah tangga, bagi suami. Silahkan memberikan uang belanjanya, rada lebih kata orang Betawi di hari itu, kalau ada kelebihan rezekinya. Nggak ada, tidak boleh dipaksakan. Riwayatnya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna, bahwasanya Rasulullah SAW qala, bersabda di Rasul, man wasa'a ala nafsihi, barang siapa yang meluaskan atas dirinya, wa ahlihi, dan keluarganya, istri beserta anak-anaknya, yauma Asyura, pada hari Asyura. Yang dimaksud meluaskan daripada kebutuhan makannya pada hari itu, uang belanja yang diberikan sang suami, wasa Allahu alaihi sa'irosanati, maka Allah luaskan alaihi, atas orang yang meluaskan untuk dirinya, keluarga, anak bininya pada hari Asyura itu uang belanjanya, sa'irosanati, sepanjang tahunnya itu Allah berikan keluasan rezekinya. Rahul Baihaqi fi Syu'bi, dalam meriwayatkan akan hadis tersebut oleh Imam Baihaqi wa Ibnu Abdul Barri dan Imam Ibnu Abdul Bar. Walil hadisi turukun ukhra, tetap bagi hadis tersebut ada jalan-jalan lain. Kuluha, semua hadis tersebut dhaifatun, adalah lemah. Walakin, akan tetapi, idza dumma ba'duha ila ba'din, apabila dikumpulkan sebagian jalan-jalan periwayatan hadis itu ila ba'din, kepada sebagian jalan riwayat yang lainnya, izdadat kuwatan, maka akan bertambah kekuatannya. Lemah dikumpulkan akan menjadi kuat kualitas hadisnya.
Kama qala Sakhawi, sebagaimana telah mengatakannya oleh Imam Sakhawi, apabila hadis yang lemah itu dikumpulkan kepada sebagian yang disatukan, maka izdada, kekuatan hadis tersebut akan menjadi kuat kedudukannya. Ma'asyiral muslimin muslimat, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, itu yang dapat amalan-amalan yang dapat kita amalkan di bulan Muharram, puasa dan yang lainnya. Adapun daripada amalan atau bacaan yang mesti kita baca di bulan Muharram, di hari Asyura khususnya, sebagaimana waqad zakara Imamul Muhadditsina, tungguh telah menyebutkan oleh Imam Al-Muhaddisin Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Syarhil Bukhari, di dalam kitab Syarah Bukhari, kalimatin akan beberapa kalimat, man qalaha, siapa orang yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut fi yaumi Asyura, pada hari Asyura, lam yamut qalbuhu, maka tidak akan mati hatinya tersebut. Wahya, kalimat-kalimat tersebut adalah subhanallah mi'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghu ridha wa zinatal arsy, walhamdulillah mi'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghu ridha wa zinatal arsy, wallahu akbar mi'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghu ridha wa zinatal arsy, la malja'a wa la manja minallahi illa ilaihi, subhanallah adada syaf'i wal watar wa adada kalimatillahi tammati kulliha, walhamdulillah adada syaf'i wal watar wa adada kalimatillahi tammati kulliha, wallahu akbar adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha, as'aluka salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah riwayat sebagaimana Imam Muhaddits Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Syarah Bukhari mengatakan seperti itu. Di hari Asyura bagus kita baca tasbih tadi yang saya baca. Orang yang membaca itu, kata beliau, lam yamut qalbu, tidak akan mati hatinya. Hatinya selalu Allah hiaskan cahaya iman dalam hatinya. Apapun yang terjadi, imannya tetap kuat dalam hatinya. Lalu ada riwayat lagi sini, wa naqala Sayyidi Ali Al-Ahyuri, telah menukil riwayat Sayyidi tuanku Ali Al-Ahyuri, anna man qala, kan bahwasanya orang yang membaca yauma Asyura, pada hari Asyura, sab'ina marratan, sebanyak 70 kali. Kalimat apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang dibaca, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kafahullahu ta'ala syarra dzalikal ami. Maka Allah akan mencukupi dia, orang yang membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali pada hari Asyura, syarra dzalikal ami. Kejahatan yang akan terjadi pada tahun itu Allah cukupkan, artinya Allah pelihara dengan izin Allah, tidak terkena kejahatan apa saja yang menimpa di tahun itu kecuali yang memang Allah sudah takdirkan. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, mudah-mudahan kajian ini akan bermanfaat bagi kita. Allah berikan kita kesehatan zahiran wa batinan, dan dapat mengamalkan puasa di bulan Muharram tersebut dan mengamalkan bacaan-bacaan yang ada di bulan Muharram. Lebih kurangnya Al-Fakir mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata pembacaan, penyampaian yang kurang enak disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita keturunan sholihin sholihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لنا لك الحمد ولك الملك شكرا ما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa alhimna fit ta'wil. Allahumma arzuqna ya Allah fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la taswa' min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'adhdham sab'il mathani an taftah lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li khair wa an tahfadhuna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa busin wa fitnatin wa dhair. Innaka wali kulli khair wa mutafaddilun min kulli khair wa muti kulli khair ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.